Ustadz, bagaimana bantahan terkait kalimat kullu bid'atin? Sebagian golongan berkata makna kullu tidak semua perkara ibadah itu bid'ah. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Kalimat kul ketika diidhafakan kepada sebuah kalimat yang nakirah, itu secara kaidah ilmu balaghah yufidul umum. Itu menunjukkan keumumannya. Segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, yang seseorang melakukannya untuk menandingi syariat, maka itu merupakan perbuatan yang bid'ah. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu beliau berkata, segala perkara yang baru itu bid'ah, walaupun manusia memandang itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kita praktekkan, kita contohkan. Pertama, seseorang ketika berselawat, bagus nggak berselawat? Bagus ya. Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berselawat kepada Rasulullah. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selawat ya. Iya, selawat sebagai bukti tanda seseorang cinta kepada Rasulullah. Kemudian, ketika ada seseorang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bagus enggak? Bagus enggak? Secara logika bagus atau tidak? Orang yang melakukan bid'ah hasanah ini hasanah atau tidak? Oh, hasanah ini. Hasanat. Bukan cuma hasanah. Hasanat. Pakai jama' muannats salim. Kan begitu? Hasanah kan? Berselawat. Masa nggak boleh berselawat? Pokok agama itu berselawat kepada Rasul. Bukti cinta kita kepada Nabi, ya berselawat kepada Nabi. Ini amalan yang sangat mulia. Selain dia mengucapkan syukur kepada Allah dengan alhamdulillah, dia juga menyanjung Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, begitu hasanah amalan Anda. Itu menurut kita. Tidak menurut sahabat Rasulullah. Ada seseorang bersin di samping Ibnu Umar. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, kenapa kamu berselawat di sini? Dulu kami bersin di zaman Nabi SAW. Rasul tidak pernah mengajarkan kami berselawat di sini. Kenapa kamu berselawat? Apakah kesimpulannya Ibnu Umar ini Wahabi juga ternyata ya? Anti selawat dia. Mas, Ibnu Umar bukan anti selawat. Masalahnya bukan selawat yang baik di sini. Rasulullah kalau seandainya berselawat itu baik di situ, pasti beliau akan berselawat. Tetapi beliau hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Bisa difahami di sini? Nah, makanya kata para ulama, berhentilah engkau di mana Rasul berhenti. Berjalanlah engkau di mana Rasul berjalan. Nabi berhenti pada kalimat alhamdulillah, berhenti di situ, jangan kamu tambah-tambah. Tapi menurut pelaku kullu bid'atin dhalalah enggak semua bid'ah, nah ini hasanah. Ya silakan antum pilih saja, milih jalannya mereka atau milihnya jalan sahabat. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah, ada sebagian orang dia membuat sebuah ritual menyebut nama Allah. Jadi ada orang dia berzikir beramai-ramai. Sabihu mi'a subhanallah subhanallah kabiru mi'a Allahu akbar Allahu akbar. Baik atau enggak? Baik. Ya, suara. Kalau dengan suara satu saja syaitan sudah terbirit-birit. Bagaimana lagi kalau suara kita rame-rame? Dipimpin oleh seseorang, nampak kompaknya, kan gitu. Betul atau enggak? Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan dia menceritakan, "Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku melihat sesuatu perkara yang tidak pernah kulihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul dalam satu majelis berzikir bersama-sama." Kata Ibnu Mas'ud, "Kenapa engkau tidak sampaikan kepada mereka untuk menghitung dosa-dosanya?" Dosa disuruh hitung. Memangnya memang gaplek kepada di masjid disuruh hitung dosa? Dia sedang menyebut nama Allah, sedang berzikir kepada Allah. "Adz-dzakirin Allah katsira, wadz-dzakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan juga wanita-wanita yang berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah memberikan kepada mereka pengampunan yang besar dan juga pahala yang sangat besar. Ada dalil berzikir. Ibnu Mas'ud nggak tahu dalil nih kayaknya. Mas, bukan Ibnu Mas'ud nggak tahu dalil, entenya yang berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Wahai umat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, begitu cepat kalian menyelisih ajaran Nabi kalian. Periuk Nabi belum hancur. Beliau baru saja meninggal. Baju beliau belum rusak. Sementara sahabat beliau masih ada di mana-mana. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan ini kecuali baik. Kalau orang zaman sekarang mungkin kalau bertemu dengan Ibnu Mas'ud dia berkata, ya Ibnu Mas'ud, kulu itu enggak semuanya, tapi sebagian. Ini adalah bidah hasanah, makanya belajar yang benar ente. Itu mungkin akan diucapkan kepada Ibnu Mas'ud. Kan begitu? Masa berzikir enggak boleh? Kan begitu kan? Kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang-orang mereka menginginkan kebaikan, tapi tidak sampai kepada pintu kebaikan. Disebutkan oleh orang-orang meriwayatkan hadis, kami melihat orang-orang yang berzikir berjamaah di masjid. Mereka orang-orang yang berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi sahabat Nabi SAW. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah beliau menyebutkan, ihdar min sigharil bid'ah. Hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil, dia akan naik menjadi bid'ah yang besar. Membunuh, memerangi sahabat Rasulullah SAW dimulai dari paling kecil. Jadi menurut pandangan para sahabat, karena tersempitnya waktu, di sana juga diternukilkan dari sebagian para ulama, bagaimana mereka mengingkari bid'ah yang dianggap bid'ah hasanah oleh orang-orang hari ini. Tapi Ustadz itu ada dalil-dalilnya disebut dalam sebuah kitab, ada 37 buku populer itu, boleh banyak sekali sebutkan dalilnya. Ada dalilnya. Waktu itu ada sahabat Rasulullah SAW, ada orang yang disengat binatang berbisa, dia baca Al-Fatihah. Mana ada dalil ruqyah baca Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Baru setelahnya mereka sampaikan kepada Nabi, baru diikrarkan oleh Nabi. Nah sebelum diikrarkan oleh Nabi, apakah ente berani mengatakan sahabat Nabi berbuat bid'ah dolalah, mereka nanti masuk neraka? Nah itu kan dalilnya kan? Mas jangan buru-buru mas, slow. Jangan terlalu ngegas. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan kepada kalian dari Al-Quran apa yang ada dalam Al-Quran ini dari obat. Ini ayat Al-Quran. Kaidah dalam ilmu usul, sebuah nas itu difahami kepada kemutlakannya sampai datang sesuatu yang mengkaitkannya. Selama tidak ada sesuatu yang mengkaitkannya, kembali kepada hukum asal, kepada ayat yang mutlak. Sebuah nas itu difahami kepada keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkan. Ketika tidak datang dalil yang mengkhususkannya, maka dia tetap pada keumumannya. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan kepada kalian Al-Qur'an yang itu merupakan syifa, obat. Itu sifatnya mutlak. Apakah obat penyakit hati ataukah obat penyakit fisik? Ya, apakah dia membaca Al-Fatihah ataukah dia membaca Al-Baqarah, apakah dia membaca surat Yasin atau apa saja yang dia baca? Apa saja daripada ayat Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Nah ketika para sahabat membaca Al-Fatihah, apakah itu menyelisih dari dalil? Apakah mereka tidak punya dalil? La, mereka punya dalil. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran. Sementara bid'ah sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, juga tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah yang dilakukan untuk menyaingi syariat Allah. Bisa difahami para hadirin? Ya ini diantara hal yang tersebutkan. Wa ila, Islam agama yang wadih. Islam sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, yang mana malamnya bagaikan siangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Islam itu selalu terang buat kita. Amin ya rabbal alamin.